Bab Penegak Alam Semesta. Alistair ingin menarik formula tubuh emas abadi dan pergi. Namun, Dominic menolak. Karena dia baru melangkah ke alam abadi hari itu, gengsinya belum terbentuk secara efektif saat itu. Namun, seseorang datang untuk menemukannya. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Apalagi, setelah mencapai ranah abadi, dia juga ingin melihat perbedaan antara dirinya dengan ahli alam abadi lainnya. Jika dia melewatkan kesempatan itu, tidak akan mudah untuk menemukan seseorang yang selevel dengannya di masa depan. Dominic dengan santai melambaikan tangannya, dan pedang eksorsisme dengan cepat terbang ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna merah muncul di tangan formula tubuh emas abadi Dominic. Tanpa diduga, pedang eksorsisme juga bisa disulap seperti rumus tubuh emas abadi. Senjata ilahi memang perkasa. Hukum pedang pembunuh iblis. Dominic bergumam dalam hatinya. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Selain itu, dia menyerang dengan formula tubuh emas abadi. Seberkas cahaya merah kemudian melintas di langit dan terbang menuju galaksi binatang. Sinar merah itu bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga kemanapun ia lewat, ruang itu tidak dapat menahan penindasan yang kuat dan mulai runtuh. Akibatnya, ada perpecahan yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang mengelilingi sinar merah, mengarahkannya ke galaksi binatang. Bahkan angin yang tercipta di kehampaan antara dua galaksi tidak mampu menghentikan sinar merah itu untuk bergerak maju. Itu adalah serangan puncak yang telah dibuat Dominic sejauh ini, bahkan melebihi batas ruang. Alistair, tuan besar dari klan naga berkepala 9, tidak pernah membayangkan bahwa Dominic akan berani menyerangnya dari jauh galaksi. Apalagi energi yang terkandung dalam serangannya malah membuatnya merasakan tusukan-tusukan rasa sakit yang tajam. Bukankah Dominic baru saja memasuki alam abadi? Bagaimana dia bisa melakukan serangan yang begitu tangguh? Dia benar-benar gila dan monster. Dia sama sekali tidak bermain sesuai aturan normal. Pada kenyataannya, para ahli alam abadi tidak bisa dianggap enteng. Serangan biasa dari mereka bisa menghancurkan langit dan bumi. Perjanjian alam semesta dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang perkasa alam abadi tidak diizinkan menyerang sesuka mereka. Itu agar mereka terhindar sehingga menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Oleh karena itu, Dominic sangat berani. Dia benar-benar berani melanggar perjanjian semesta. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di Bima Sakti? Namun, Alistair tidak sempat berpikir lebih jauh. Dia buru-buru menggunakan jurus terkuatnya untuk membalas serangan tersebut. 9 kepala formula tubuh emas abadi secara bersamaan menembakkan bola energi. Mereka kemudian berkumpul dan melesat ke depan dalam sekejap. Pada saat itu, berkas cahaya merah telah menyebabkan perpecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan akan melewati kekosongan antara galaksi. Alistair kebetulan berada di tepi galaksi binatang. Dengan demikian, serangannya langsung masuk ke zona hampa juga, bertabrakan dengan sinar merah Dominic. Boom! Suara tabrakan hebat itu menggema di seluruh area. Untungnya, Alistair telah bereaksi tepat waktu. Jika dia hanya sedikit kemudian, tabrakan itu akan terjadi di galaksi binatang, dalam jangkauan klan naga berkepala 9. Itu akan menyebabkan kerugian besar. Segera setelah itu, Alistair meraung jengkel. Dominic, kamu benar-benar gila! Apakah kamu ingin memulai perang antara klan naga berkepala 9 dan Bima Sakti? Saat Dominic berdiri diam pistar, dia melihat ke atas dan melihat bahwa salah satu dari 9 kepala formula tubuh emas abadi Alistair telah dipotong. Ada jarak yang begitu jauh di antara mereka. Namun, dia berhasil menerobos serangan Alistair dan bahkan memenggal salah satu kepala naga. Sepertinya serangannya cukup efektif. Kombinasi pedang eksorsisme ilahi dan teknik tempur kelas atas, hukum pedang pembunuh iblis, memang kuat. Ini hanyalah hukuman kecil untuk klan naga berkepala 9. Jika kamu berani menyerang Bima Sakti kita lagi, jangan salahkan aku karena datang untuk bertarung sampai mati. Jawab Dominic keras. Tuan Louis, karena kamu sudah bergerak, aku yakin kamu sudah cukup melampiaskannya. Mari kita berhenti di sini. Klan naga berkepala 9 tidak akan melanjutkan masalah ini lebih lama lagi, dan kamu bisa berhenti terjerat di dalamnya, oke? Kali ini, yang berbicara bukanlah tetua agung klan naga berkepala 9, Alistair. Sebaliknya, itu adalah patriark mereka, Matthews. Begitu Matthew selesai berbicara, suara kasar kemudian terdengar. Haha, Matthew, bahkan serangga berkepala 9 sepertimu juga terkadang menderita kekalahan? Dominic, jangan khawatir tentang begini. Keratitan mendukungmu. Aku tidak akan pernah menduga bahwa segera setelah kamu memasuki keabadian, kamu akan memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Kamu berdiri sangat jauh terpisah, namun kamu berhasil memotong kepala dari formula tubuh emas abadi Alistair. Generasi muda memang luar biasa. Pembicaranya adalah Patriark Keratitan, Tyson Tana. Keratitan dan klan naga berkepala 9 adalah musuh bebuyutan di galaksi binatang. Selanjutnya,
kekuatan kedua kelompok kira-kira sama. Akibatnya, sering terjadi konflik skala kecil. Tyson, apa kamu gatal untuk berkelahi? Matthew bertanya dengan suara pelan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Apa kamu pikir kami keratitan takut padamu serangga berkepala 9? Tyson menjawab tanpa rasa takut sedikit pun. Kedua patriark musuh kemudian mulai bersiap untuk konflik. Namun, mereka tidak benar-benar menyerang. Mereka hanya bertengkar. Bagaimanapun, jika dua alam abadi pergi berperang, akan sulit untuk memprediksi konsekuensinya. Bahkan jika mereka ingin memulai perang, ras lain di Beast Galaxy akan turun tangan untuk menghentikan mereka. Dominic menyipitkan matanya. Saat itu, dua ahli alam abadi lainnya tiba. Kenyataannya, tidak hanya mereka. Dominic juga merasakan bahwa di dekat Bima Sakti, ada banyak orang kuat lainnya yang memancarkan aura alam abadi. Para ahli itu pasti ada di sana untuk menyaksikan adegan itu terungkap. Pada akhirnya, Bima Sakti adalah, seperti yang diharapkan, tingkat terendah dibandingkan dengan galaksi sekitarnya. Dibandingkan dengan galaksi binatang di mana klan naga berkepala 9 tinggal, itu bahkan lebih buruk. Ada banyak ras lain di galaksi binatang. Selain itu, kemungkinan salah satu dari mereka yang berusia 20 tahun teratas dapat dengan mudah menghancurkan Bima Sakti. Dominic ingin membawa Bima Sakti ke tahap di mana tidak ada yang berani main-main dengan itu. Namun, karena dia baru saja memasuki alam abadi, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Pada saat itu, dia hanya berada di peringkat pertama alam abadi. Dia baru saja mulai dalam daftar dominator. Setelah itu, masih ada daftar immortal dan daftar tertinggi. Jadi, perjalanan Dominic masih panjang. Karena dia telah berhasil membangun kekuasaan saat itu, Dominic tidak lagi memperhatikan klan naga berkepala 9 dan klan keratitan. Sebaliknya, dia langsung menarik formula tubuh emas abadi. Setelah dijauhkan, aura di alam abadi segera menghilang. Hanya Dominic dan pedangnya yang tersisa berdiri di atas sempistar. Ada juga banyak manusia di sempistar yang semuanya melihat Dominic dengan penuh semangat. Salam, Lord Louis. Aku Felix Edwards, dari keluarga Edwards dari Galaxy Empire. Selamat telah melangkah menuju kehidupan kekal dan menjadi Lord Bima Sakti. Felix berlutut dan dengan hormat menyambutnya. Kemudian, Lin mengikutinya. Salam, Lord Louis. Aku Lin Edwards, keluarga Edwards di Galaxy Empire. Selamat telah melangkah menuju kehidupan kekal dan menjadi Lord Bima Sakti. Sebelum Dominic muncul, Felix dan Lin memiliki status dan kekuatan tertinggi di antara mereka di Bima Sakti. Namun, Dominic kemudian melangkah ke alam abadi dan menjadi Lord Bima Sakti. Akibatnya, pasangan itu tertinggal jauh dalam segala aspek. Bagaimanapun, hukum bertahan hidup di alam semesta didasarkan pada kekuatan seseorang. Salam, Lord Louis. Selamat telah memasuki kehidupan kekal dan menjadi Lord Bima Sakti. Teriak banyak orang dengan antusias saat mereka berlutut di tanah. Darius dan Yolanda tidak terkecuali. Namun, suasana hati mereka agak berbeda. Tentu saja, Darius senang dan bersemangat. Bagaimanapun, Dominic telah menjadi Lord Bima Sakti. Bahkan jika dia hanya seorang pembantu di sampingnya, statusnya masih tinggi. Namun, Yolanda berbeda. Saat itu, hatinya terasa pahit. Kekuatan dan status Dominic terlalu tinggi. Bahkan ayahnya harus sujud padanya. Bagaimana dia harus bergaul dengannya? Saat itu juga, dia bahkan merasa sedikit iri pada Darius yang berdiri di sampingnya. Setidaknya dia selalu bisa tinggal di sisi Dominic. Sedangkan untuk dirinya sendiri, melihat semua orang berlutut di hadapannya dan memberi hormat kepadanya, Dominic tahu bahwa sewaktu ia bertambah kuat, beban di pundaknya juga mungkin bertambah. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan seseorang maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Pada awalnya, dia hanya peduli untuk melindungi kerabat dan teman-temannya dan memastikan mereka menjalani kehidupan yang baik. Namun, saat dia semakin kuat, dia mengambil alih pelindung Cinet. Belakangan, ketika Armageddon datang, dia, berdasarkan kebajikan, menjadi berkewajiban untuk melindungi bumi. Sekarang, menghadapi naga berkepala 9 di galaksi binatang, dia harus melindungi seluruh Bima Sakti. Ini adalah tanggung jawabnya. Padahal, dia sendiri tidak punya ambisi. Cita-cita dan tujuannya sederhana. Dia sama sekali tidak ingin menjadi Lord Bima Sakti, tetapi dengan kekuatan yang begitu besar, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena dia sendiri memiliki kemampuan, dia tidak akan duduk dan membiarkan naga-naga itu merusak Bima Sakti. Baru saja, dia melihat planet itu digulingkan oleh kejahatan penduduk melalui formula tubuh emas abadi miliknya. Bahkan sekarang, Dominic masih bisa mengingat kejadian mengerikan itu. Kejahatan yang dibuat kemanapun mereka pergi tampak seperti neraka di bumi. Tidak masalah jika dia tidak memiliki kemampuan. Tapi dengan kemampuan ini, Dominic tidak bisa menutup mata terhadap situasi.
Dia bertekad untuk mengusir kejahatan ini dan mencegah mereka memasuki Bima Sakti dan akibatnya mendatangkan malapetaka pada umat manusia. Dalam pandangan Damanik, kejahatan penduduk sudah dapat dianggap sebagai ras asing karena mereka telah menyerahkan identitas manusia mereka dan mengintegrasikan gen naga berkepala 9 dan sebagai hasilnya, kemampuan alami mereka meningkat jauh lebih banyak. Mereka adalah spesies morfet, identitas gabungan, dan kemampuan Ko bergabung semua dalam satu entitas. Melihat begitu banyak orang berlutut dan membungkuk kepadanya, Damanik merasa perlu untuk melakukan tanggung jawab yang sekarang dianggapnya telah diberikan dan akan canggung jika dia tidak mengatakan atau melakukan apapun. Jadi dia berkata, "Meskipun aku adalah Lord Bima Sakti, semua urusan di Bima Sakti masih akan dikelola oleh Kekaisaran Galaksi. Aku tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan ras asing menyerang Bima Sakti kita. Terima kasih banyak atas perlindunganmu," Felix katakan. Kemudian, semua orang di sana berteriak, "Terima kasih atas perlindunganmu, Lord Louis. Tidak perlu begitu sopan. Aku anggota Bima Sakti juga, jadi aku tidak bisa berdiam diri. Kita perlu membayar upaya bersama untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi kita." Ini adalah jaminan yang mereka butuhkan. Setelah itu, nadanya berubah dan dia berteriak dengan ekspresi serius. "Felix Edwards?" "Iya, Pak." Felix langsung menjawab. Dia tidak tahu mengapa Damanik memanggil namanya. Tapi sekarang Damanik bukan lagi dirinya yang dulu. Orang pertama yang masuk ke alam abadi adalah Lord Bima Sakti. Ini tercatat dalam sejarah keluarga Edwards. Tampaknya Felix Agung memerintah Kekaisaran Galaksi, tetapi pada kenyataannya, Lord Bima Sakti adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh Bima Sakti. Felix harus mematuhi perintah Lord. Bahkan, Felix merasa sedikit canggung berlutut di tanah sebelum Damanik. Damanik adalah orang yang disukai putrinya, yang berarti bahwa Damanik pada akhirnya akan menjadi menantu. Bagaimana bisa ayah mertua seperti itu berlutut pada menantunya? Ini memang aneh. Sebagai Lord Bima Sakti, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, House of Harris bukan lagi anggota Bima Sakti. Selanjutnya, kamu harus mengerahkan semua kekuatan kekaisaran untuk memusnahkan mereka. Iya, Pak. Jawab Phillips. Juga, Slave Seal tidak diperbolehkan. Jika ada yang berani melanggar aturan ini, seluruh keluargamu akan dieksekusi. Damanik begitu ketat tentang langkah-langkah ini bahwa semua kekuatan terkejut. Meskipun Slave Seal dilarang oleh kekaisaran sebelumnya, banyak kekuatan yang masih diam-diam mengirim orang ke daerah yang tidak diketahui untuk membeli budak, yang merupakan salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang Damanik melarang praktik semacam itu terjadi sebagai Lord Bima Sakti. Maka tidak ada kekuatan yang berani melakukan ini. Mereka tidak mampu membayar hukumannya. Apalagi dengan identitas dan kekuatan Damanik saat ini, akan mudah baginya untuk menghancurkan kekuatan apapun di Bima Sakti yang tidak mematuhinya, termasuk Galaxy Empire. Dia bahkan bisa membuat kekaisaran lain. Apa kamu mengerti? Damanik bertanya di akhir. Dimengerti? Jawab semua kekuatan dengan keras. Baik. Felix, aku serahkan sisanya padamu. Aku harus pergi sekarang. Darius, kamu tinggal di sini dan menunggu perintah aku. Setelah mengatakan itu, dia langsung merobek celah di ruang di depannya, lalu dia masuk dan menghilang di depan semua orang. Baru setelah retakan ruang angkasa tertutup, para ahli kekaisaran itu menghela nafas lega dan perlahan bangkit. Menghadapi alam abadi, mereka berada di bawah tekanan besar. Meskipun Damanik, sebagai Lord Bima Sakti, entah bagaimana baik, mereka masih menakutkan kekuatannya. Adapun pasukan yang telah dihasut oleh House of Harris, mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka sudah tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Untungnya, mereka belum ketahuan. Sekarang mereka hanya ingin kembali secepatnya dan menghapus semua jejak kejahatan sisa. Mereka ingin merahasiakannya selamanya. Damanik terburu-buru untuk pergi. Dia harus kembali ke bumi karena sedang diserang. Ia akan merasa khawatir jika tidak kembali dan melihat apa yang sedang terjadi secara langsung. Dibandingkan dengan tanggung jawabnya melindungi Bima Sakti, Damanik masih lebih mementingkan alam bumi. Itu juga rumahnya, dan tempat terpenting di hatinya. Ketika ia akan berangkat ke bumi, keretakan spasial yang sangat besar muncul di luar Bima Sakti. Kemudian, seekor kura-kura merangkak keluar dari celah itu. Kura-kura ini tidak jauh berbeda dengan kura-kura biasa. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya besar. Begitu besar bahwa itu teraktit sebagai hampir sebuah pulau. Di atas punggungnya berdiri sebuah bangunan megah. Jelas, ada beberapa orang yang menghuninya. Kura-kura adalah alat transportasi mereka. Luar biasa. Hanya alam abadi yang dapat merobek dan melakukan perjalanan melalui ruang lain untuk jangka waktu yang lama. Seperti perjalanan antara ruang dan waktu hanya dapat dimanfaatkan oleh atasan. Itu artinya, kura-kura ini juga merupakan alam abadi? Tidak ada yang tahu siapa yang bisa menjinakkan makhluk seperti itu. Setelah kura-kura meninggalkan celah spasial,
ia mulai bergerak menuju Bima Sakti. Dalam kecepatan tinggi. Di tepi Bima Sakti, Damanik kembali ke bumi. Kembali ke saat Damanik baru saja melangkah ke alam abadi, dia berkata, "Aku Damanik. Aku sudah melangkah ke alam abadi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lord Bima Sakti, dan segala sesuatu dalam Bima Sakti akan dilindungi olehku. Jika ada yang berani mengganggu ketertiban Bima Sakti, akan ada konsekuensi yang mengerikan." Suara Damanik bergema menembus jarak tak berujung dan didengar oleh semua orang di bumi, termasuk Ebed dan rekan-rekannya yang baru saja mendarat di bumi. Apa? Apa? Alam abadi? Bagaimana itu mungkin? Hogan meratapi kaget. Siapa Damanik? Bukankah seharusnya orang pertama di Bima Sakti yang melangkah ke alam abadi Felix Agung? Kenapa kita tidak mengenal orang ini sama sekali? Apa yang kamu lakukan? Ebed juga tidak percaya. Mereka butuh 3 bulan untuk berkendara ke sini, tapi suara Damanik bisa bepergian sejauh ini. Saat ini, selain rasa iri dan kerinduan yang sudah dirasakannya, Ebed juga merasa sangat cemas. Slave Seal di bumi diperlukan. Hanya dengan begitu dia dapat meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dinamakan dalam daftar ilahi bukanlah tujuannya. Ia juga berambisi untuk menjadi ahli alam abadi seperti Damanik. Perasaan berdiri di puncak Bima Sakti ini adalah yang paling mendebarkan. Dengarkan aku. Selama kita telah tiba di bumi, tanamkan Slave Seal terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang hal lain. Ebed memerintahkan dengan keras. Iya, Pak. Puluhan kapal perang kegelapan melaju ke tanah. Manusia di bumi juga mendengar apa yang dikatakan Damanik. Meski sudah jauh dari selama hampir 1 tahun, orang-orang masih mengingatnya, karena ia begitu terkenal. Apa kalian semua mendengarnya? Ini adalah Tuan Louis. Dia telah menjadi Lord Bima Sakti. Aku mendengarnya. Aku mendengar itu. Ini adalah dia. Tuan Louis terlalu tangguh. Keren. Aku harus bekerja keras untuk memperbaiki diri. Di masa depan, aku akan melakukan perjalanan di luar bumi dan menjelajahi dunia. Aku juga akan menunjukkan kepada para alien itu betapa kuatnya kita. Kamu? Bahkan jika kamu berlatih untuk seumur hidup lain, tidak mungkin bagimu untuk mencapai alam abadi. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menyusulnya. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat itu saja. Suara Damanik membangkitkan banyak sekali manusia di bumi. Mereka tidak tahu apa arti alam abadi, tapi Lord Bima Sakti terdengar mengagumkan. Dia bisa mengendalikan seluruh Bima Sakti. Di halaman kecil tempat Damanik dulu tinggal, sekelompok wanita cantik berkumpul. Setelah Wenat mengirim Damanik pesan, semua orang menunggu balasannya. Namun, Damanik tidak sempat menjawab. Wenar dan yang lainnya tidak menerima kabar. Pada akhirnya, mereka mendengar kata-kata Damanik yang sangat mendominasi. Apa kalian semua mendengarnya? Apa aku sedang berhalusinasi? Wenat menatap semua orang dan bertanya. Kemil dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka telah mendengarnya. Seharusnya ini suara Damanik, kan? Kemil, kamu yang paling kuat di antara kita, apakah alam abadi itu? Apa Lord Bima Sakti? Wenat kemudian bertanya. Sharon dan yang lainnya berbalik untuk melihat Kemil. Meskipun aku sangat kuat di bumi, aku biasa saja dalam hal seluruh Bima Sakti. Dengan demikian, aku tidak tahu persis tentang alam abadi. Mengenai Lord Bima Sakti, aku kira Damanik bertanggung jawab atas Bima Sakti. Kemil berkata tidak pasti. Apa? Mata mereka membelalak saat menatap Kemil tak percaya. Seberapa besar Bima Sakti? Bagi mereka, itu tidak terbatas. Sudah berapa lama Damanik jauh dari bumi? Ada kesalahan di dalam gadget ini. Luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia baru saja meninggalkan bumi. Baiklah, bahkan, aku tidak yakin. Tapi dari apa yang baru saja dia katakan, seharusnya begitu. Tidakkah kamu mendengar dia mengatakan bahwa mulai hari ini, segala sesuatu di Bima Sakti akan dilindungi olehnya? Mereka dengan cermat mengingat apa yang baru saja Damanik katakan. Mereka merasa apa yang dikatakan Kemil benar. Wow! Dia benar-benar luar biasa. Dia adalah yang terbaik ketika ia berada di bumi. Sekarang dia baru saja meninggalkan bumi kurang dari setahun dan dia telah menjadi master terkuat di Bima Sakti. Silya melompat dengan penuh semangat dan mengucapkan dengan keras. Yang lainnya pun ikut tersenyum bahagia. Mereka tentu berharap Damanik akan lebih kuat. Semakin kuat Damanik, semakin bangga mereka. Saat ini, Kemil bingung. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran terakhir Damanik di bumi. Namun pada saat itu, Damanik hanya setara dengan pihak lain. Meskipun pada akhirnya dia menang, dia juga terluka. Selain itu, lawannya tidak sekuat itu. Bagaimana Damanik bisa meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Keraguan ini mungkin tidak akan terpecahkan sampai Damanik kembali.
Meskipun jaringan bumi dan Bima Sakti terhubung dan orang-orang di bumi bisa mengetahui beberapa berita tentang Bima Sakti. Tetapi untuk menghindari orang-orang di bumi menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah, Dominic secara langsung membatasi tingkat berbagi di internet. Dengan cara ini, orang hanya bisa mengetahui informasi dasar dari Bima Sakti. Samuel sudah mengenali suaranya. Awalnya, dia sedikit gugup. Ia takut bumi akan diserbu. Tapi sekarang, mendengar kata-kata Dominic, dia merasa nyaman. Dia tidak tahu bagaimana Dominic melakukannya dalam waktu sesingkat itu, tapi dia percaya bahwa tidak ada lagi yang berani mengancam bumi. Karena Dominic lahir dan dibesarkan di bumi. Kerabat dan teman-temannya semuanya ada di sini. Sedangkan sisanya, itu bukan urusan Samuel. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Kura-kura misterius muncul di Bima Sakti, menuju Empistar. Saat ini, di bangunan megah di punggung kura-kura, seorang pria dan seorang wanita sedang bermain catur. Pria itu terlihat berusia sekitar 28 tahun, tampan, berpakaian putih. Dia jelas tipe yang bisa memikat ribuan gadis dan wanita muda. Wanita itu tampak 10 tahun lebih tua dari pria itu, tetapi dia anggun dan cantik. Kulitnya bahkan lebih cerah dari kulit gadis berusia 20 tahun. Meski sedang bermain catur, yang ada di hadapan mereka bukanlah permainan catur, melainkan peta bintang semesta 3 dimensi. Nama pria tampan itu Grady Campbell. Wanita cantik itu disebut Darla Boyle. Keduanya adalah penegak alam semesta. Di mata orang-orang, penegak alam semesta serius dan tidak pernah tersenyum. Setelah menemukan bahwa seseorang melanggar perjanjian alam semesta, mereka akan menghadapi hukuman tanpa ampun. Namun, keduanya berbeda. Mereka lebih seperti pengunjung daripada penegak hukum. Namun, jika ada yang tertipu oleh penampilan mereka, itu akan sangat buruk. Bahkan makhluk di bawah kaki mereka bisa merobek void seperti alam abadi dan bergerak melalui ruang lain. Tuannya tidak akan menjadi orang biasa. Darla, kamu yakin ada di sini? Ini seharusnya peradaban yang lebih rendah, bukan? Grady menunjuk titik kecil di tepi peta bintang di depannya. Tempat yang dia tunjuk adalah Bima Sakti. Itu hanya titik yang tidak mencolok di peta bintang raksasa ini. Tapi peta ini hanya menunjukkan sebagian kecil dari alam semesta. Tentu saja, menurut peta bintang, tempat ini disebut Bima Sakti, memang peradaban inferior yang tidak mencolok. Namun, karena seseorang melangkah ke alam abadi di sini, maka tempat ini dapat ditandai sebagai peradaban menengah sekarang. Darla menjawab dengan suara yang jernih dan merdu. Suaranya menarik. Grady tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wanita cantik di depannya. Bahkan dia sedikit tertarik olehnya. Ini karena kualitas khusus Darla. Darla lahir dengan pesona. Aura yang dipancarkannya sangat menarik bagi semua pria di sekitarnya. Pria normal manapun akan tertarik padanya pada pandangan pertama. Orang yang memiliki kemampuan mengendalikan diri bisa tetap tenang seperti Grady. Adapun pria biasa itu, mereka akan langsung jatuh cinta padanya. Darla adalah wanita luar biasa yang bisa membuat musuh kehilangan 80% kekuatan mereka ketika dia hanya berdiri di depan mereka. Namun, tidak ada yang pernah memenangkan hatinya. Baka dan monster alam semesta yang tak terhitung jumlahnya terpikat olehnya, tetapi akhirnya dia memainkan semuanya. Akibatnya, tidak ada yang pernah mengatakan hal buruk tentangnya. Inilah keunikan Darla Boyle. Darla, bahkan jika seseorang dari galaksi ini mencapai keabadian, tidak perlu bagi kita untuk membuat perjalanan khusus di sini, kan? Itu hanya alam abadi, mengapa kita begitu serius? Grady, ini pertama kalinya kamu keluar sebagai penegak alam semesta. Ibumu dan aku adalah teman dekat, dan karena dia memberikanmu padaku, aku memiliki tugas untuk menunjukkan betapa kuatnya galaksi lain. Tidak peduli seberapa kuat rekan-rekan ini, mereka adalah pemula komparatif di mata kami. Kenapa kamu tidak mengajakku untuk melihat apakah ada perang yang terjadi di galaksi? Bukankah tugas dari kita memang seperti ini? Kata Grady acuh tak acuh. Menurutnya, peradaban menengah ini sama sekali tidak penting. Yang telah melangkah ke alam abadi masuk dalam daftar dominator, yang jauh lebih rendah dari daftar emerald, apalagi daftar tertinggi. Grady, meskipun kamu memiliki bakat yang luar biasa, kamu tidak bisa sombong. Kita harus bersahaja agar bisa melangkah lebih jauh. Ya udah deh. Grady tak berdaya berkata. Ketika dia keluar kali ini, ibunya telah memintanya untuk mendengarkan Darla. Dia tidak bisa disengaja atau bertindak sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Karena itu, Grat hanya bisa mendengarkan Darla. Darla menatap Grady dan tersenyum. Jika alam abadi lahir di antara peradaban menengah, maka dia tidak akan pergi ke sana. Karena itu tidak layak. Tidak ada yang aneh bagi peradaban menengah untuk memiliki alam abadi. Kebanyakan kultivator yang baru maju belajar dari guru mereka. Orang-orang ini juga memiliki bakat besar. Tapi dia tidak akan pernah menghabiskan banyak waktu untuk mereka. Menurut apa yang diketahui Darla, tidak mungkin peradaban yang lebih rendah memiliki alam abadi. Artinya,
Orang yang telah melangkah ke alam abadi di peradaban inferior tidak memiliki guru, yang berarti bakat dan keberuntungannya adalah yang terbaik. Jadi dia harus menyelidikinya secara langsung. Bahkan, Darla juga ingin melibatkannya dalam kekuatannya sendiri. Penegak alam semesta terdiri dari banyak kekuatan. Masing-masing dari mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Ketika mereka memantau wilayah yang mereka pimpin, mereka juga mencari bakat. Ini juga merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Darla, jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Hubungi aku jika sudah sampai. Grady akan pergi. Sebagai seorang pria, dia tahu dia tidak bisa tinggal dengan Darla untuk waktu yang lama. Oke deh. Darla menjawab. Grady pergi. Bangunan itu besar. Grady kembali ke kediamannya sendiri. Segera, 4 pelayan yang menakjubkan mendatanginya. Tuan Campbell kembali. Apa kamu lelah, Tuan Muda? Biar aku pijat pundakmu. Grady duduk di kursi empuk dan menikmati pelayanan 4 pelayan yang menakjubkan. Di bumi, lebih dari selusin kapal perang kegelapan telah tiba. Tuan Klein, kita sekarang 1000 meter di atas tanah. Baik. Beritahu semua orang untuk segera menyiapkan slave seal. Kata Ebert dengan penuh semangat. Iya, Pak. Tepat saat lebih dari selusin kapal perang berhenti di udara dan siap untuk menanamkan slave seal di bumi, suara Dominic datang dari empistar lagi. Juga, slave seal tidak diperbolehkan. Jika ada yang berani melanggar aturan ini, seluruh keluargamu akan dieksekusi. Ebert tercengang. Apa? Hogan, yang ada di sebelahnya, juga sama. Bukan hanya mereka. Yang lain yang datang bersama Ebert semuanya tercengang dan berhenti. Tidak diperbolehkan? Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Itulah urutan Tuan Louis. Jika dia tahu apa yang mereka lakukan, mereka akan dieksekusi. Siapa yang berani melanggar Lord Bima Sakti? Semua orang terdiam. Beberapa menit kemudian, seseorang bertanya. Tuan Klein, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baru kemudian Ebert sadar. Saat ini, ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kita lakukan? GT. Ebert berpikir. Jika dia mengikuti instruksi Dominic, semuanya akan berakhir. Semua usahanya dalam beberapa bulan ini akan sia-sia. Dia hanya bisa kembali dengan sedih ke Empire Domain dan melanjutkan hidupnya yang tanpa harapan. Di mata orang biasa, dia lebih unggul. Tapi di mata para tokoh kuat itu, dia bukan apa-apa. Dia bahkan lebih buruk dari sampah. Dia menginginkan kekuasaan, jadi dia tidak akan menyerah sekarang. Ebert menjadi gila. Tempat ini sudah dekat dengan perbatasan Bima Sakti, dan jaraknya begitu jauh dari domain kekaisaran. Selama dia diam-diam membekas slave seal, membunuh mereka semua, lalu kembali ke Empire Domain seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka tidak akan ada yang mengetahuinya. Bahkan Lord Bima Sakti tidak bisa tahu segalanya di Bima Sakti. Apalagi, bahkan jika dia ketahuan, dia bisa mengatakan bahwa dia telah melakukan ini sebelum perintahnya. Itu benar. GT. Untuk mengubah nasibnya sendiri, Ebert siap mempertaruhkan segalanya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa membalikan keadaan lagi. Ikuti rencana awal. Ebert berkata dengan keras. Suaranya juga ditransmisikan ke puluhan Dark Worship lainnya melalui alat transmisi. Namun, respon di luar dugaannya. Tuan Klein, aku sangat menyesal. Kami mungkin tidak dapat membantu kamu di masa depan. Karena Lord Bima Sakti telah melarang pencetakan slave seal, kita hanya bisa mematuhinya. Benar juga ya? Tuan Klein, maafkan aku, tapi kami akan mengembalikan uang yang kamu berikan. Meskipun kita bekerja untuk itu, kita tidak mau mempertaruhkan hidup kita. Aku menyarankan kamu untuk menyerah. Beberapa ahli pada tahap awal daftar stala menolak perintah Ebert pada saat yang sama. Ebert bersedia mengambil risiko, tapi dia mengabaikan satu hal. Yang lain tidak mau bertarung dengannya sampai mati. Mereka bukan dari keluarga Klein. Sebaliknya, mereka adalah reward bounty hunter yang disewa dengan harga tinggi. Orang-orang ini bekerja untuk uang. Tapi mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi mereka langsung menolak permintaan Ebert. Terlebih lagi, alam abadi jauh lebih kuat dari mereka. Kamu! Ebert terlalu marah untuk berbicara. Tuan Klein, tidak mungkin bagi kita untuk melanggar perintahnya dan jejak slave seals di planet ini untuk kamu. Namun, kita tidak bisa datang ke sini untuk apa-apa, kita harus membawa beberapa barang kembali. Tentu saja, dia hanya mengatakan bahwa slave seal tidak diperbolehkan, tapi tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa menjara dari bumi. Setelah mengatakan itu, pria itu menyeringai. Mata yang lainnya juga berbinar. Itu benar sekali. Aborigin animate planet adalah besar, jadi itu akan memiliki banyak sumber daya mimet.
dan wanita cantik. Selanjutnya, dia bisa bersenang-senang di sini untuk beberapa waktu sebelum kembali. Kamu benar-benar tidak mendengarkanku? Maafkan aku. Semua orang berkata, aku bisa memberimu lebih banyak uang. Bagaimana kalau menggandakannya? Tidak, tidak. Aku bisa menambahkan 5 kali lebih banyak. Ebed masih melakukan upaya terakhirnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kami tidak ingin mempertaruhkan hidup kami. Lord Bima Sakti bukanlah dewa. Tidak mungkin dia tahu segalanya tentang Bima Sakti. Tapi kita tidak mampu membayar hasilnya. Ebed menyerah. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk berbicara lebih banyak. Orang-orang ini sama sekali tidak mau mendengarkannya. Apalagi kekuatannya tidak cukup untuk menghalangi orang-orang ini. Baiklah, karena kamu tidak mau melakukannya, aku tidak akan memaksamu, dan kamu tidak perlu mengembalikan uangnya. Aku hanya berharap setelah kamu kembali ke Empire Domain, kamu bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Kata Ebed dengan depresi. Jangan khawatir, kami pasti akan menjaga rahasia ini ketika kami kembali. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimanapun, Ebed adalah keturunan langsung dari keluarga Klein. Pemburu hadiah-hadiah ini tidak ingin menyinggung perasaannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membawa sesuatu kembali? Hah, baiklah. Kami akan tetap mendengarkanmu mulai sekarang. Ketika Ebed dan lainnya sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi bumi, Samuel juga bergegas ke sini dengan semua orang kuat di bumi, termasuk Kemil, orang terkuat saat ini di bumi. Kemil adalah orang pertama yang masuk ke alam bintang setelah Lindong di bumi. Para ahli senior lainnya di bumi seperti Samuel hanya berada di alam bintang setengah langkah. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mencapai alam bintang. Namun, setelah sekian lama menggunakan ramuan gen, ada banyak orang dalam daftar dewa di bumi. Tapi Ebed bahkan tidak mempertimbangkannya. Untuk menanamkan slave seal, Ebed menyewa 4 pemburu hadiah-hadiah yang berada di daftar Stellar. Apalagi dia sendiri juga masuk dalam daftar bintang. Selama Damanik tidak ada di sini, Ebed saja bisa mengalahkan Kemil dan yang lainnya. Setelah para master di bumi tiba, Samuel berdiri di depan dan bertanya, "Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Apa yang akan kamu lakukan di bumi?" Ebed berdiri di kapal perang dan tidak menjawab. Melihat Kemil, ia terkejut. Kemil seindah Daris, tapi Ebed tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Daris secara langsung. Orang yang bisa mendekati Daris menikmati status tinggi, jadi Ebed tidak memenuhi syarat. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa melihat keindahan seperti itu di planet animasi aborigin. Benar-benar cantik. Ebed berpikir sendiri. Ia sedikit bersemangat. Dia harus membawa wanita ini kembali dan merawatnya dengan baik. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya adalah orang terkuat di sini. Efektivitas tempurnya telah mencapai daftar satelit. Sisanya berada di alam bintang setengah langkah. Bakat planet ini benar-benar sangat tinggi. Wanita muda dan cantik seperti itu bisa mencapai daftar satelit. Ebed menghela napas. Mengapa? Kenapa dia memberi perintah itu? Jika dia tidak mengatakannya, aku bisa menanamkan slave seal dan dengan cepat meningkatkan kekuatanku. GT. Hogan telah memberitahunya bahwa ada puncak daftar bintang di planet ini. Tapi Ebed tidak melihatnya. Ebed tidak tahu apakah akan ada seseorang yang melancarkan serangan diam-diam. Setidaknya ia perlu berhati-hati. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa kami atau dari mana kami berasal. Panggil orang-orang terkuat di planet kamu. Jika kamu bisa mengalahkan kami akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, kamu harus mendengarkanku di masa depan. Kata Ebed. Kamu ingin melihat orang terkuat di planet ini? Tanya Samuel. Tentu saja. Biarkan dia keluar. Jika kamu ingin melihat orang terkuat di bumi, kamu mungkin perlu menunggu. Berapa lama kita harus menunggu? Ebed bertanya. Mungkin beberapa bulan. Jawab Samuel. Meskipun ia telah diberitahu Damanik bahwa alien telah menginvasi bumi. Samuel tidak tahu kapan Damanik akan kembali. Sial itu! Kamu berani membodohi aku? Ebed marah dan melanjutkan. Keluar! Puluhan orang segera terbang keluar dari Dark Warship dan mengepung Samuel dan para ahli lainnya dari bumi, memancarkan aura yang kuat. Di antara mereka ada 4 ahli tingkat bintang awal, sementara sisanya semua setidaknya daftar bintang. Adapun daftar satelit, Ebed sama sekali tidak peduli. Adapun bumi, yang terkuat di antara mereka hanyalah Kemil, yang hanya daftar satelit. Dari sini, orang bisa tahu betapa besar perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Ketika pemburu hadiah-hadiah ini melihat Kemil, mata mereka juga berbinar. Dia sangat cantik. Alasan utama 4 bidadari Empire Domain sangat populer adalah mereka cantik. Tapi mereka tahu, mereka tidak punya kesempatan untuk memiliki Kemil.
Tetapi mereka percaya bahwa pasti ada beberapa wanita menawan lainnya dan mereka pasti bisa menangkap satu atau dua. Ebet juga keluar dari kapal perang. Begitu dia keluar, matanya tertuju pada Kemil. Kemil merasa jijik, tapi dia juga sedikit gugup. Karena ia merasa aura mereka sangat kuat dan tidak mungkin bagi Ers untuk menjadi tandingannya. Salah satu alien ini bisa membuatnya merasa tidak berdaya untuk melawan. Tapi dia adalah orang terkuat di bumi selain Dominic. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin menyakiti kami, kamu harus memikirkannya baik-baik. Terakhir kali, Eric Murphy datang ke sini dengan niat buruk. Pada akhirnya, dia meninggal. Yakin mau ngikutin langkah kakinya? Samuel berkata dengan suara pelan. Ia juga tahu bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bumi. Dominic tidak ada di sini, dan tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan alien ini. Dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk mencegah orang-orang ini. Oh, Eric Murphy? Ebet bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Begitu dia tiba di bumi, dia bersiap untuk menanamkan slave seal, tapi pada akhirnya, kami malah membunuhnya. Beberapa pemburu hadiah-hadiah saling memandang. Mereka merasa ada yang tidak beres. Bukankah ini planet animasi aborigin? Bagaimana itu bisa berhubungan dengan Arek? Ebet pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Saat ini, Ebet juga melirik Hogan di sampingnya. Hogan bingung. Kematian Eric adalah rahasia. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Namun, dia selalu berpikir bahwa Eric telah dibunuh oleh keluarga kulit putih. Ia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Ebet bertanya. Kami tidak bisa melakukan ini, tapi seseorang bisa. Jawab Samuel. Siapa? Ahli nomor 1 di bumi, tentu saja. Kalau begitu panggil dia keluar dan biarkan aku melihat apakah dia memiliki kekuatan. Dia tidak di bumi sekarang, dan dia dalam perjalanan kembali. Dia butuh waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk sampai ke sini. Sial itu! Dasar bajingan tua, kamu mempermainkanku! Ebet jelas kehilangan kesabarannya. Lalu ia melangkah maju dan berdiri di depan Samuel, memberinya pukulan. Dia yakin dengan efektivitas tempurnya di depan orang-orang ini. Dan orang tua ini bahkan belum mencapai daftar satelit. Pukulan santai darinya sudah cukup merenggut nyawa Samuel. Ebet akan membunuh orang tua itu terlebih dahulu untuk mencegah penduduk bumi lainnya. Dengan cara ini, Kemil akan menjadi miliknya. Di hadapan pukulan mengerikan seorang ahli tingkat planet, Samuel merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat tinju lawan mendekat dengan cepat. Saat dia hampir menyerah dan menunggu kematian, dia tiba-tiba didorong oleh kekuatan besar. Bang! Lalu Samuel mendengar suara keras, yang membuat kepalanya berdengung. Orang yang mendorong Samuel ke samping dan memblokir serangan Ebet tidak lain adalah Kemil yang berada di belakangnya. Kemil adalah pejuang terkuat di bumi setelah Dominic. Sekarang Dominic tidak ada, itu adalah tanggung jawabnya untuk melindungi bumi. Dia tidak akan hanya berdiam diri dan melihat Samuel terbunuh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Dominic ketika dia kembali? Dia tahu dia bukan tandingan Ebet. Namun meski begitu, dia harus mengambil tindakan. Meskipun Kemil berhasil memblokir serangan kasual Ebet, dia menderita cedera serius dari itu. Bahkan setelah Ebet mengurangi kekuatannya begitu dia menyadari bahwa lawannya telah berubah. Jika tidak, dengan perbedaan di alam antara keduanya, tidak akan mungkin bagi Kemil untuk memblokir serangannya bahkan jika itu adalah serangan biasa. Ebet mengerutkan kening, lalu melihat Kemil yang telah dia lukai dan berkata, Hei, gadis cantik! Apakah kamu mencari kematian? Jika aku tidak mengurangi kekuatanku tepat waktu, kamu pasti sudah terluka parah jika tidak mati sekarang. Sangat disayangkan jika kecantikan sepertimu mati begitu saja. Baru sekarang Samuel bereaksi saat ia bergegas ke sisi Kemil. Nona Henderson, kamu baik-baik saja? Tuan Phillips, aku baik-baik saja. Aku masih bisa menerimanya. Kata Kemil. Kamu masih bisa bertahan sekarang karena aku tidak menggunakan banyak kekuatan. Jika tidak, kemampuanmu pada tahap awal daftar satelit sama sekali bukan apa-apa bagiku. Semudah menghancurkan semut. Aku tidak butuh bajingan hina seperti kalian semua untuk berbelas kasihan. Kemil berkata dengan kesal sambil menghapus darah dari sudut mulutnya. Gadis, bukankah kamu seorang yang penuh semangat? Kamu tidak bisa seperti ini ke depannya saat kita bersama. Kurasa masih banyak yang harus kuajarkan padamu. PVFT, aku lebih baik mati daripada berkumpul dengan bajingan sepertimu. Berikan itu. Kemil berkata, membalas Ebet. Setelah melihat bagaimana orang-orang itu memandangnya, Kemil tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tahu bahwa dia memiliki penampilan dan penampilan yang membuat pria tertarik. Sangat disayangkan bahwa Dominic adalah pria yang membosankan dan tidak memandangnya seperti itu.
Dia sepertinya tidak bisa memperhatikan pesonanya sama sekali. Jadi namamu Kemil? Haha, nama yang cantik untuk wajah yang cantik. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pembantuku dan melayaniku dengan baik setiap hari. Aku telah tidur dengan banyak wanita, kamu dapat mempercayai aku untuk pengalaman aku. Aku berjanji bahwa kamu akan berada dalam kebahagiaan di tempat tidur dengan aku. Kata Ebed, mengolok-olok Kemil. Kamu tidak punya malu. Kemil menatap Ebed dengan matanya yang indah. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah saat dadanya yang penuh naik turun dengan cepat karena napasnya yang cepat. Ebed dan Lechers lainnya semua meneteskan air liur saat melihatnya. Mereka berharap bisa meraihnya dan merasakan kelembutannya saat ini juga. Ayo kita mulai bekerja. Kemil milikku, kalian bisa menangkap sisanya. Bunuh mereka yang berani melawan tepat di tempat. Kalian bisa bersantai setelah turun nanti. Seharusnya ada banyak anak ayam di planet ini. Mari kita mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ini, akan kita? Ebed berkata dengan keras. Dia tidak bisa menunggu sedetik lagi untuk tidur dengan Kemil, yang lekuk tubuhnya sangat ingin dia rasakan. Selama bertahun-tahun, Ebed telah memanfaatkan identitasnya sebagai keturunan garis keluarga Klein untuk tidur dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia belum pernah bertemu dengan wanita sekali berkemil. Bahkan jika dia bertemu satu, dia akan menjadi jalan keluar dari liga. Sekarang setelah dia bertemu Kemil di planet animasi aborigin yang terpencil, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk merasakan Kemil di bawah kulitnya. Ya, Tuan Klein! Puluhan pemburu hadiah-hadiah berkata dan menampilkan kegembiraan mereka. Tentu, mereka mengerti apa yang dimaksud Ebed dengan bersantai. Itu berarti mereka bisa tidur dengan wanita-wanita dari bumi seperti yang mereka inginkan. Ebed tertarik pada Kemil, jadi mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi ada banyak wanita cantik lainnya di planet ini juga. Saat mereka siap bertindak di bawah perintah Ebed, dan sementara Samuel, bersama dengan para ahli lain dari bumi siap bertarung sampai mati, rudal yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah. Beberapa menembak ke arah Dark Warship, dan beberapa terbang menuju pemburu hadiah daftar bintang. Ebed dan orang-orangnya melihat rudal yang datang pada mereka dengan senyum menghina di wajah mereka. Semuanya berada di peringkat paling tidak dalam daftar bintang. Mengapa mereka takut mainan seperti itu untuk anak-anak? Bahkan jika mereka dipukul, akan terasa seolah-olah seekor semut telah menggigit mereka. Tidak mungkin rudal dapat melukai mereka sama sekali. Tak perlu dikatakan, misil juga tidak bisa menembus pertahanan Dark Warship. Boom, boom, boom. Banyak rudal meledak dan menghisap seluruh adegan. Pada saat yang sama, bertenton pesawat tempur muncul di tengah udara berasap. Ketika asap menghilang, puluhan kapal perang kegelapan, serta Ebed dan orang-orangnya berdiri di tempat yang sama tanpa cedera. Namun, Samuel dan para ahli lain dari bumi mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kepungan Ebed dan pasukannya ke sisi lain sementara asap dari ledakan rudal mengganggu penglihatan mereka. Situasi berubah menjadi kebuntuan antara kedua pihak. Di satu sisi, ada para ahli bumi yang dikepalai oleh Samuel. Di sisi lain ada pasukan dari planet lain yang dipimpin oleh Ebed. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, perbedaan kemampuan antara kedua belah pihak tidak mungkin ditebus. Pada saat ini, beberapa orang lagi memasuki tempat kejadian. Itu cara, Wenat dan beberapa orang lainnya. Mereka khawatir bahwa Samuel dan Kemil akan berada dalam bahaya, sehingga mereka datang ke sini dalam formasi terbang pesawat tempur Cinet. Kemil, kamu baik-baik saja? Wenat bertanya dengan cemas. Ekspresi khawatir juga muncul di wajah wanita lainnya. Aku baik-baik saja. Wenat, bawa mereka kembali sekarang dan jangan tinggal di sini. Kalau tidak, aku harus mengawasi kalian saat pertarungan pecah. Kata Kemil Wenat cemas. Dia tahu bahwa orang-orang dari planet lain itu mesum. Begitu mereka melihat Wenat dan wanita cantik lainnya, mereka berharap bisa menerkam gadis-gadis itu. Saat ini, Kemil dan orang-orangnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menang. Tidak peduli siapa yang meninggal atau siapa yang terluka di sini. Tapi itu tidak bisa Wenat. Dominic akan menjadi gila ketika dia kembali. Bahkan, Kemil berpikir terlalu sederhana. Bagi Dominic, Wenat bukan satu-satunya yang penting. Masing-masing penting baginya. Tidak peduli siapa yang terluka, Dominic akan menjadi gila. Begitu ahli alam abadi menjadi balistik, kegilaannya bisa menghancurkan langit dan bumi, dan bahkan bintang-bintang di langit. Tidak, tidak. Kemil, kami akan tinggal dan mendukungmu. Kita juga bisa bertarung. Kata Wenat. Jarang baginya untuk melawan Kemil. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Wenat mengerti orang seperti apa Kemil. Dia tahu Kemil ingin menanggung semua ini sendiri. Hahaha, ada begitu banyak keindahan di sini. Meskipun rencana kami gagal, perjalanan ini pasti sepadan. Kata Ebed sambil terkekeh keras. Tuan Klein,
Kamu mengatakan bahwa hanya Kemil milik kamu dan kita bisa bersenang-senang dengan salah satu gadis seperti yang kita inginkan, bukan? Tanya seorang pemburu hadiah-hadiah dari daftar stalo saat dia melihat Wenar dan wanita lainnya sementara matanya berbinar dengan kegembiraan. Itu benar. Tuan Klein, kamu tidak bisa membatalkan janjimu. Percayalah, aku akan menepati janjiku. Aku hanya ingin Kemil. Sisa wanita adalah milik kalian, tergantung siapa yang mendapatkan mereka lebih dulu. Ebet mengerti bahwa tidak mungkin memiliki semua wanita untuk dirinya sendiri. Masih ada 4 pemburu hadiah-hadiah dari tahap awal daftar stalo di sini. Dalam hal ini, banyak terima kasih kepada kamu, Tuan Klein. Guys, bersiap untuk bergerak. Para wanita milik siapapun yang mendapatkan tangan mereka pada mereka pertama. Haha. Lusinan pemburu hadiah-hadiah menggosok telapak tangan mereka bersama-sama, sangat ingin mencobanya. Semuanya berencana untuk mencetak gadis cantik untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, Silya tiba-tiba berkata, "Tunggu, aku memberitahu kamu bahwa kami telah diberitahu Damenik dan dia akan segera kembali. Jangan lupa bahwa dia adalah Lord Bima Sakti sekarang. Jika kalian berani menyerang kami, dia tidak akan membiarkan kalian lolos saat dia kembali. Dia akan membunuh kalian semua." Adegan yang kacau tiba-tiba menjadi hening. Lalu, hahaha. Gelombang tawa menggema di tengah udara. Apa yang mereka dengar? Gadis kecil ini sebenarnya menyebut Lord Bima Sakti, Lord Louis, hanya sebagai Damenik. Dia tidak takut keluar dari akalnya, kan? Meskipun mereka tidak tahu siapa Damenik, Lord baru Bima Sakti adalah, tidak mungkin baginya untuk datang dari planet terpencil seperti di Bima Sakti. Gadis kecil, apakah kamu kehilangan pikiran kamu dari rasa takut? Kemarilah, biar aku menjagamu dengan baik. Kamu seharusnya masih perawan, kan? Aku suka gadis manis sepertimu. Pemburu hadiah daftar stalo bergerak setelah berbicara dan datang ke sisi Silya dalam sekejap, mengulurkan tangan iblisnya ke arahnya. Terkejut, Silya langsung memejamkan matanya dan berteriak, "Damenik, selamatkan aku!" Yang lain hanya bisa melihat dari samping, tidak bisa bereaksi tepat waktu sama sekali. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ayo, ayo, aku akan menjagamu. Hahaha." Ketika tangannya hanya 1 sentimeter dari Silya, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara yang mirip dengan salah satu HLS Messenger terdengar di telinga semua orang. Apakah itu lucu? Setelah mendengar suara ini, Silya langsung membuka matanya dan berseru kaget. Damenik! Setelah mendengar suara yang mirip dengan HLS Messenger, Kemil, Wenar dan orang-orang mereka langsung mengeluarkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajah mereka. Itu adalah suara yang mereka kenal. Itu adalah suara yang akan mereka dengar bahkan dalam mimpi mereka. Setelah sekian lama menunggu dan berharap, akhirnya mereka mendengarnya dengan telinga masing-masing. Di sisi lain, Ebet dan orang-orangnya, yang berasal dari planet lain tampak ketakutan. Itu karena mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa bergerak sama sekali sejak mereka mendengar suara itu. Tidak peduli metode apa yang mereka coba, mereka tidak dapat melepaskan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Sihir macam apa ini? Segera, Ebet dan orang-orangnya menyaksikan sesuatu yang membuat mereka takut. Ruang tepat di tengah kedua pihak berdesir, dan keretakan muncul segera setelahnya. Seseorang dengan sosok bugar keluar dari keretakan. Apa itu? Sebuah celah ruang? Siapa itu? Bagaimana dia bisa keluar dari celah ruang tanpa cedera? Bahkan Felix Agung tidak bisa melakukan ini, bukan? Tunggu sebentar. Mungkinkah itu? Apakah kata-kata cewek itu benar? Apakah Damenik Louis, yang baru saja mencapai alam abadi dan menjadi Lord Bima Sakti benar-benar berasal dari planet ini? Tidak ada, itu benar-benar tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. GT. Tidak peduli seberapa keras Ebet dan orang-orangnya mencoba mengabaikan kebenaran, fakta ada di depan mereka. Mereka melihat pria itu keluar dari celah ruang dengan kedua mata mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa merobek rongga dan berteleportasi tanpa cedera di sekitar ruang adalah kemampuan eksklusif bagi para ahli alam abadi. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu di Bima Sakti sebelum Damenik mengumumkan kemajuannya ke alam abadi dan menjadi Lord Bima Sakti. Ebet bisa pingsan kapan saja. Dia tidak mau menghadapi kenyataan. Namun, dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya sekarang. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri meski dia mau, agar dia bisa melupakan pura-pura pingsan. Ketika Damenik melangkah keluar dari lorong ruang angkasa, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Wenat dan sisanya baik-baik saja. Kelegaan menyapunya ketika dia melihat tidak ada yang kehilangan lengan atau kaki, dan semua orang ada di sini. Segala sesuatu yang lain bisa dibicarakan selama orang-orangnya baik-baik saja. Damenik yang paling takut hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang dia sayangi. Jika itu terjadi, ia benar-benar akan menjadi gila. Apa gunanya mencapai alam abadi jika dia bahkan tidak bisa melindungi orang-orang yang penting baginya? Namun, Damenik melihat noda darah di sudut bibir Kemil pada saat bersamaan.
Dia pindah ke sisinya dalam sekejap dan bertanya. Kamu terluka? Ini bukan apa-apa. Ini hanya luka ringan. Kata Kemil sambil tersenyum. Itu membuatnya senang bahwa Dominic peduli padanya saat dia muncul. Siapa yang melakukannya? Dominic bertanya dengan murung. Dominic, aku baik-baik saja. Katakan siapa yang melakukannya? Ketika Kemil melihat tatapan Dominic yang gelap dan serius, dia tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Ebert di kejauhan, berkata, Itu dia! Pada saat ini, Kemil merasa bahwa terluka itu sepadan, tidak peduli tingkat keparahannya. Dominic melihat ke arah yang Kemil tunjuk. Jantung Ebert berhenti berdetak kencang. Dia ingin berbicara, untuk memohon belas kasihan. Namun ia sadar, hal itu pun tak bisa ia lakukan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah membiarkan kengerian memenuhi pandangannya. Aku mempertaruhkan nyawaku di Empire Domain untuk melindungi Bima Sakti agar tidak diserbu oleh ras lain. Tapi wow, kalian luar biasa. Kamu benar-benar memiliki nyali untuk menerobos masuk ke rumah aku dan menyakiti orang-orang aku. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Bahkan Felix tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Setelah mendengarkan kata-kata Dominic yang dia ucapkan dengan begitu tenang, semua penyusup dari planet lain itu, meskipun tidak dapat berbicara, berhasil menampilkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Mereka ketakutan dari lubuk hati mereka. Dilihat dari tindakan dan kata-kata Dominic sejak tadi, mereka memang telah menyinggung Lord baru Bima Sakti. Betapa beruntungnya kita! Pikir mereka dalam hati. Di antara miliaran planet di Bima Sakti, mereka baru saja datang ke Lord kota kelahiran Bima Sakti. Semua orang ini sudah mengutuk Ebert sampai mati jutaan kali di dalam hati mereka. Jika bukan karena Ebert, mengapa mereka mengunjungi bumi? Adapun Ebert, dia telah mencaci Hogan dan bahkan seluruh keluarga Mavi dalam pikirannya. Hogan, di sisi lain, belum kembali sadar. Apa yang Eric Mavi lakukan? Orang macam apa yang telah dia sakiti? Ternyata Rak tidak dibunuh oleh keluarga kulit putih, tetapi di tangan Dominic, Lord Bima Sakti. Mungkin kehancuran keluarga Mavi karena Lord baru Bima Sakti ini juga. Keluarga kulit putih hanya memanfaatkan situasi. Dominic melirik kerumunan dan terus berkata, Aku tidak peduli siapa kamu, aku juga tidak peduli tentang siapa penatua dalam keluarga kamu. Kamu bisa melupakan tentang mengancamku dengan latar belakangmu. Aku punya keputusan akhir di Bima Sakti. Sekarang, sebagai Lord Bima Sakti, aku menghukummu sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, Ebert dan pemburu yang mencoba menyentuh Celia sebelumnya terkejut karena mereka menyadari tangan mereka menghilang sedikit demi sedikit. Dimulai dari ujung jemari hingga telapak tangan, dan terakhir lengan mereka. Rasa sakit yang hebat dari tubuh mereka, ditambah dengan tekanan mental besar yang datang karena menyaksikan bagian tubuh mereka menghilang sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali, membuat mereka hampir hancur. Setelah hilangnya lengan mereka, kaki mereka hilang, dan terakhir seluruh tubuh mereka. Bahkan sampai saat dimana hanya kepala mereka yang tersisa, mereka berdua masih hidup. Semua orang masih bisa melihat kepala mereka yang meronta-ronta, juga mata mereka yang berubah merah karena ketakutan. Hanya dalam puluhan detik, keduanya telah menghilang begitu saja bahkan tanpa bersuara. Bahkan setitik debu pun tidak ada yang tertinggal. Kemampuan seperti itu membuat kaki pemburu hadiah-hadiah lainnya dari Empire Domain berubah menjadi jeli. Yang lebih lemah di antara mereka, yang tidak bisa menahan tekanan sebesar itu sudah mulai rusak. Ebert dan pemburu hadiah-hadiah dari daftar stala yang baru saja menghilang sama sekali tidak ada Dominic. Namun, keduanya berani. Yang satu berani menyakiti Kemil, sementara yang lain mencoba Celia. Bahkan jika kedua wanita ini tidak terlibat asmara dengan Dominic, mereka penting baginya. Mereka adalah intinya yang tidak boleh dilewati. Saat ini, Celia adalah orang pertama yang bergegas ke pelukan Dominic dan berseru dengan penuh semangat. Dominic, aku tahu kamu akan kembali untuk menyelamatkanku. Dominic menepuk kepala Celia dan berkata dengan penuh kasih sayang. Tentu saja, aku akan mengalahkan siapapun yang berani mengganggumu. Kamu yang terbaik, Dominic. Celia meringkuk di pelukan Dominic, menggosok kepalanya ke dadanya sebentar. Celia adalah seorang gadis yang lugu, mungkin karena dia masih muda, dan selalu dilindungi dengan baik oleh keluarga Lockhart karena dia adalah mutiara di telapak tangan mereka. Bahkan ketika pemburu mengulurkan tangan iblisnya ke arahnya sebelumnya, dia tidak merasakan takut. Dia sangat yakin bahwa Dominic akan bergegas kembali untuk menyelamatkan mereka. Ternyata dia benar. Dominic kembali pada saat yang paling kritis. Ya sudah. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan aku melihat kamu sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda. Barulah Celia melepaskan Dominic dengan enggan dan berdiri di satu sisi, tersipu. Meskipun dia ingin selalu tinggal dalam pelukan Dominic yang hangat dan aman, dia tahu tempat itu bukan miliknya saja. Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki pelukannya sepenuhnya. Selama dia bisa mendapatkan bagian, dia puas.